Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'aini illa sya'bana wa ramadana. Daripada Ummi Salamah, katanya tiada kulihat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa ia 2 bulan berturut-turut melainkan Sya'ban dan Ramadan. Jadi ini berbicara masalah menyambungkan puasa sunat Sya'ban dan fardu Ramadan. Hadis ini menjelaskan tentang dalil adanya puasa 2 bulan berturut-turut, yaitu digabungkan puasa Sya'ban dan Ramadan. Karena kalau puasa selama setahun tidak selang-selang kurang baik. Kalau ada dalam setahun ini ada 5 hari yang memang diharamkan berpuasa, walaupun kita rajin berpuasa, tapi 5 hari ini memang diharamkan dan puasanya tidak sah. Seandainya kita berpuasa dianggap maksiat. Dan selain 5 hari tersebut ada yang dibolehkan berpuasa tapi kurang baik, yaitu kita puasa dalam setahun penuh, kita cuma tidak puasa di 5 hari itu saja, yang lain semua kita puasa, itu pun kurang baik, puasa setahun. Bahkan Rasulullah dijelaskan oleh Ummi Salamah 2 bulan berturut-turut pun tidak pernah berpuasa selain Sya'ban dan Ramadan. Berarti kalau Sya'ban dan Ramadan Rasulullah pernah menggabungkan dimulai daripada puasa Sya'ban sampai sebulan penuh, kemudian dilanjutkan dengan puasa Ramadan. Ini pun mungkin tidak ada yang namanya hari syok, karena nanti kalau sempat ada 30 Sya'ban, kadang-kadang 30 Sya'ban ini disebut hari syok, hari dimana posisi bulan ini masih dipertanyakan apakah sudah masuk Ramadan ataupun masih Sya'ban 30. Ada namanya istiqmal Sya'ban. Ketika dilihat hilalnya belum nampak, digenapkan Sya'bannya jadi 30, tidak jadi puasa Ramadan di hari itu. Karena kalau bulan Hijriah, bulan Arab itu kan tidak ada standar pasti, makanya anak kalender Hijriah. Kalau kalender Hijriah kalau dibuat, kalau harus memang persis ikut bulan, harus 1 bulan 1 kalender, 1 bulan 1 kalender, karena tidak sama setiap bulan ini, tidak bisa dijadikan ukuran pasti. Beda dengan kalau Masehi kan udah pasti, Januari 31, Februari 28, 44 tahun sekali 29, selebihnya ada Maret 31, April 30, Mei 31, Juni 30, Juli 31, Agustus 31, September 30, Oktober 31, November 30, Desember 31, itu udah pasti. Kecuali yang ada perbedaan cuma 4 tahun sekali, ada tanggal 29-nya, makanya ada kalender. Kalau Hijriah, walaupun ada dibuat kalender Hijriah, tapi bisa dijadikan untuk pedoman kenduri, bisa. Misalnya kita buat tanggal kalender Hijriah, buat kenduri tanggal sekian, bisa. Tapi untuk puasa, untuk hari raya tidak bisa, karena ada perubahan.
Kadang-kadang Ramadan ini bulannya 30, Ramadan depan 29, begitu juga Sya'ban. Makanya ada hari ragu-ragu, hari Syok. Ketika 30 Sya'ban ini kadang-kadang hilalnya tidak nampak, makanya di situ dimakruhkan berpuasa. Cuma Rasulullah pernah berpuasa, berarti di hari terakhir Sya'ban Rasulullah pernah berpuasa, kan? Di sini dijelaskan Rasulullah pernah puasa 2 bulan berturut-turut, Sya'ban dan Ramadan. Berarti awal Ramadan bersambung dengan akhir Sya'ban, tidak diselangi. Tapi di tempat-tempat yang lain ada dijelaskan tetap di penghujung Sya'ban dianjurkan tidak lagi berpuasa. Kalau di bulan Sya'ban di akhir-akhir bulannya dianjurkan tidak berpuasa. Walaupun ini hadis menjelaskan Rasulullah berpuasa, mungkin Rasulullah ingin menyatakan bahwa dibolehkan berpuasa. Walaupun ada juga nanti hadis yang lain menyatakan bahwa di akhir Sya'ban ini lebih baik tidak lagi berpuasa untuk persiapan Ramadan. Jadi seandainya kita sudah punya rutinitas puasa Ramadan, Sya'ban hingga Ramadan, ini ada dalilnya. Karena zaman jino kan lagi dalil kan, ada hadis itanya kan, ada ayat itanya. Walaupun ada baca hadis, hanam pomcin, jadi harus ada dalilnya. Padahal kita seorang mukallid dalilnya nas mukallad itu sudah cukup, mau renjino ka ayu kan, nyekan hadis hanya dianggap pegangan, ada dianggap referensi, padahal kalau yang perlu hadis ayat itu tingkatan-tingkatan Imam Syafi'i dan imam-imam mujtahid yang lain, itu perlu untuk istinbat, untuk pendalilan sebuah hukum perlu ayat, perlu hadis. Kalau kita, kata-kata mereka sudah menjadi dalil untuk kita sebenarnya. Cuman mengimbangi kita, karena mengimbangi sekarang orang-orang sudah berbicara hadis, kita pun harus belajar tentang hadis. Karena banyak-banyak orang di luar sana padahal tidak mengerti hadis, sudah hobinya main-main hadis. Jelas ya. Jadi di sini hadis ini menjelaskan tentang puasa 2 bulan berturut-turut, Sya'ban dan Ramadan, puasa sunat dan puasa wajib. Jadi di sini berarti pada masa Rasulullah tidak ada, pada kejadian Rasulullah berpuasa ini tidak ada hari syok, hari. Mungkin ketika itu Ramadan, Sya'bannya 29 langsung nampak hilal Ramadan. Karena kalau tidak salah Rasulullah SAW berpuasa Ramadan cuma 2 kali puasa yang 30, selebihnya 29. Dan ketika itu pun mungkin tidak ada perbedaan seperti hari ini, ya. Jadi tidak ada yang namanya hari syok ketika Rasulullah berpuasa, karena kalau ada hari syok pasti Rasulullah tidak berpuasa. Hadis selanjutnya, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza baqiya nisfu min sya'bana fala tasumu. Daripada Abi Hurairah, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila tinggal 1/2 daripada Sya'ban maka jangan puasa sekalian kamu. Hadis yang pertama tadi dijelaskan Rasulullah tidak pernah berpuasa 2 bulan berturut-turut selain Sya'ban dan Ramadan. Sementara hadis ini menyatakan Rasulullah melarang berpuasa di
separuh yang kedua daripada Sya'ban. Di sini dijelaskan apabila tinggal 1/2 daripada Sya'ban, berarti Sya'ban ini dibagi dua, paruh yang pertama dari tanggal 1 sampai 15, paruh yang kedua dari 15 sampai akhir. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita semua berpuasa. Jadi nisfu Sya'ban, berarti nisfu Sya'ban nya hanali puasa, berarti terakhir 12 Sya'ban malam ji nisfu Sya'ban. Singo ada nisfu Sya'ban sudah 15 kan, 15 berarti 15 masih masuk paruh yang pertama. 16 sampai seterusnya baru tidak lagi berpuasa. Ini langsung Rasulullah melarang. Berarti sekilas kita lihat hadis ini dengan hadis yang pertama tadi agak kontradiksi, agak bertolak belakang. Sekilas ya, sekilas kalau kita tidak memahami cara mengambil dalil pada hadis, sekilas bertolak belakang. Rasulullah di hadis yang pertama melakukan puasa Ramadan dan melakukan puasa Sya'ban sebulan penuh, Ramadan sebulan penuh. Di hadis yang kedua berarti Rasulullah melarang kita puasa penuh di bulan Sya'ban, karena di paruh yang kedua Rasulullah menganjurkan kita tidak lagi berpuasa. Jadi makanya kalau kita kembali pada ilmu usul fiqh, ada hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah ini bisa diambil kesimpulan beberapa hukum. Ada yang hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah disertai dengan perintah secara tegas, berarti ini adalah hukumnya wajib dilakukan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh Rasulullah, dan ada ketegasan hukum. Ini berarti wajib dilakukan, wajib diikuti oleh kita umatnya. Ada yang perbuatan Rasulullah ini tidak diperintah secara tegas, tapi Rasulullah melakukan secara rutinitas, beristiqamah. Ini bisa disebut sunat muakkad, sunat. Ada juga hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah tapi kadang-kadang ditinggalkan, tidak selalu dilakukan. Ini mungkin bisa disebut sunat-sunat biasa. Ada hal yang memang dilakukan cuma beberapa kali oleh Rasulullah ataupun cuma sekali dilakukan oleh Rasulullah. Ini bukan sifatnya anjuran, tapi untuk bayan jawaz disebut. Arti bayan jawaz ini menyatakan kebolehan. Ada hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah walaupun secara umum perbuatan yang dicontohkan oleh Rasulullah kita dianjurkan bahkan diwajibkan untuk mengikuti. Kalau tidak sunat ya wajib biasanya. Perbuatan Rasulullah sifatnya kalau tidak sunat wajib. Tapi ada hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah bukan untuk menyatakan hukum wajib, bukan menyatakan hukum sunat, tapi untuk menyatakan hukum mubah. Ada seperti ada hadis menceritakan Rasulullah pernah kencing berdiri, tapi bukan kebiasaan Rasulullah kencing berdiri, tapi Rasulullah memang selalu kencing dalam keadaan jongkok, bukan duduk, jongkok. Sekarang udah mulai kencing duduk, itu bukan sunnah. To'ek dulu, inawete dulu kan, atau mudah. Jadi sebenarnya yang dianjurkan jongkok, bukan duduk ya. Dan secara kesehatan pun lebih baik buang BAB ataupun BAK sambil jongkok, bukan sambil duduk. Ini kan WC dua, nya WC uragam, ladon cip.
lagi corong juga menanya wetidoi kan nyetaranya kan hanya semayang ling iluyan nyan wesi sangkila ada yang beda contohnya kan wesi awak hana semayang ladu-ladu nabak masjid cikai ikut wesi modernnya kan wesi kena uragamnya lu lagi menanya belu itu kan hanya tarah pada tampoknya emang naira makanya jangan kan pokoknya awak narainya dia beranggapan itu WC 2 nya nyetarah kalau payah kan awaknya tampuk kan jadi tanya salah konsepnya tanya tarah WC 2 jadi kembali masalah tadi yang kebiasaan Rasulullah buang hajat sambil jongkok tapi ada pernah Rasulullah buang air kecil sambil berdiri. Ini untuk menyatakan hukum boleh dalam kondisi-kondisi genting. Kadang-kadang kita tidak mungkin duduk. Mesti tak pakai uragam, pakai ilmu kan payah ucuk jongkok. Boleh, bukan haram. Karena kebiasaan sahabat di zaman dahulu jarang bertanya. Kalau Rasulullah melakukan, mereka ikut. Kalau Rasulullah meninggalkan, mereka tidak melakukan, mereka meninggalkan. Jadi di masa sahabat ini hukum cuma dua macam, perintah dan larangan. Sahabat tidak pernah bertanya ketika Rasulullah melakukan suatu perbuatan, tidak pernah bertanya, ya Rasulullah yang kau lakukan apakah wajib ataupun sunat. Kalau wajib kami ikut, kalau sunat kami boleh nggak ikut. Sahabat anak lagi nyatanya dari lagi kan dia wajib, wajib dia dah ada bubuhnya sunat, alah anak risiko kan, anak tamu neraka. Sahabat nggak bertanya seperti itu. Sahabat ini yang dilakukan oleh Rasulullah dianggap wajib semua. Yang ditinggalkan oleh Rasulullah dianggap larangan. Dianggap larangan, tidak mereka bertanya yang kau tinggalkan Rasulullah itu haram ataupun makruh. Kalau haram kami pun ikut meninggalkan. Tapi kalau makruh kami mau mencoba sekali-sekali ya. Ayo kalian. Jadi makanya sahabat ini jarang bertanya sehingga Rasulullah kadang-kadang harus menyatakan sendiri. Seandainya Rasulullah tidak pernah kencing dalam keadaan berdiri sekali saja tidak pernah. Sahabat takut nanti menganggap haram. Yang capek kita umat akhir zaman mengamalkannya. Kalau sahabat mungkin nggak terasa capek karena hal-hal yang dilakukan secara sukarela, tidak ada rasanya capek, tidak ada rasanya berat kan? Semayang beri berat karena beod tetap na beod, punya anak beod anak berat, puasa beri berat karena beod, tapi nya kan hobi benar berat. Kita yang ulang beri berat kan, tinggi udah ulang beri berat. Yang boleh anak berat 2 kali 45 minit sejauh setengah anak berat hobi padahal flu ya ulang saja karena itu flu ulang ya ulang kan ini ulang flu. Yang mana jika begitu juga sahabat ini sangat mencintai syariat, maka bagi mereka nggak berat meninggalkan yang ditinggalkan oleh Rasul, mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Rasul secara totalitas bagi mereka tidak berat. Makanya mereka tidak bertanya Rasulullah apa ini wajib, apa ini sunat, apa ini makruh, apa ini haram. Yang jelas yang ditinggalkan Rasul larangan, yang dikerjakan Rasul perintah. Jadi itu saja. Kemudian belakangan baru ada orang yang mulai kritis kan, orang udah mulai agak malas, tidak sebaik generasi sahabat. Makanya baru ada dijelaskan hukum-hukum, ada yang sunat muakkad kan, ada yang sunat hay'ah dan sebagainya. Jadi makanya Rasulullah kadang-kadang harus menjelaskan lewat contoh dari perbuatannya untuk menyatakan hukum. Sama seperti sholat tarawih. Sholat tarawih ini Rasulullah kan cuma keluar ke masjid 3 malam. 3 malam malam 1, malam pertama Ramadan, kedua Ramadan, ketiga Ramadan. Berarti sholat di masjid sampai 30 malam bid'ah bid'ah
Jadi anak pegang Nabi bid'ah. Berarti salat 30 malam di masjid bid'ah. Nabi tidak pernah salat tarawih di masjid lebih dari 3 malam. Cuma 3 malam. Tidak lebih. Kenapa 3 malam? Karena seandainya Rasulullah keluar sampai 30 malam, Rasulullah takut diwajibkan nanti salatnya, karena beliau melihat para sahabat begitu antusias, sangat semangat sahabat keluar untuk salat tarawih. Seandainya sahabat ini begitu semangat, takut Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat tarawih. Bagi sahabat tidak masalah, bagi kita yang masalah. Karena Rasulullah sudah tahu bagaimana umatnya sampai umat terakhir di akhir zaman. Rasulullah tahu umatnya yang lahir terakhir di akhir zaman, Rasulullah tahu. Makanya Rasulullah sangat memaklumi keadaan kita di akhir zaman. Makanya ada hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah bukan demi beliau tapi demi kita. Padahal Rasulullah sebenarnya yang dilakukan oleh Rasulullah semuanya perintah, apakah itu wajib ataupun sunat, karena tugas Rasulullah menyampaikan hukum ini. Kalau beliau, makanya Rasulullah ini untuk kalau beliau sholat sendiri, ibadah sendiri, Aisyah geleng-geleng kepala kan. Hanya Rasulullahnya dalam hal menjadi Allah tidak sedikit pun kita dapatkan celah. Anak pernah terganggu dengan hal-hal yang lain. Bahkan Aisyah pernah menegur Rasulullah, kenapa Rasulullah padahal dosanya sudah diampuni, sholat tidak henti-hentinya. Kalau sholat sendiri rukuk lama-lama, sujud lama-lama. Kalau berjamaah Rasulullah singkat-singkat. Beda reo dan yang jadi imam trip-trip yang lirot super gila. Dengan imam ikut, pulau tua ikut kan? Nyoka na musim karap-karap pemilihan lo kan, tanya je ke imam. Jadi nyi ayat karap Al-Baqarah nyanyi ke imam kan, nyadat meandero inna a'tayna qul ya ayyuhal kafirun qulillahu ahad yang langganan. Yang kebalikannya Rasulullah semayang zero nyantri-tri. Kalau jadi imam ini tidak lama, karena Rasulullah ini sangat menjaga urusan umatnya, apakah urusan menyangkut diniyah ataupun duniawiyah, menyangkut dengan ibadah umat ataupun yang menyangkut dunia umat. Yang semayang ini menjadi ya sebagai imam kan, karena urun gede, kadang-kadang gede cuma kepalang saja ikut jamaah baca doa amin bibit ridat. Yang penting mantap bentuk panjang data doa amin kali amin ikut error ka umi ni tu hatrik baca kan. Ai mau dipelu doa amin ka ju kan. Yang penting mantap doa aminnya. Doa selama iman, doa mudah rezeki, doa pulang terang hati kan, dapat ilmu yang bermanfaat. Yang penting-penting betul. Ben lagi doa minta ujian ikut dengan daripada ikut. Yang penting-penting adanya terus silahkan kan, kalau mau berdoa sendiri silahkan panjang lebar. Kalau memimpin jamaah, doa yang kira-kira dibutuhkan oleh semua. Ya, yang kebijakan dari imam, doa yang dibutuhkan semua selama iman kan, perlu nih nah anak perlu selama iman kalian mudah rezeki, husnul khatimah kan, jadi ahli ibadah ya kan, doa-doa yang kebutuhan bersama. Beci Rabbana atina lagi baca Rabbana atina nya kan terlalu simple kan, berodai nih kan, jelas kan. Jadi masalah gedanyo, apakah ada pertentangan antara hadis yang pertama yang menyatakan Rasulullah puasa Sya'ban sebulan penuh, sementara hadis kedua menyatakan Rasulullah melarang kita berpuasa di
separuh yang terakhir bulan Sya'ban. Tidak ada pertentangan, karena kebiasaan Rasulullah ini, kalau menjadi kebiasaan Rasulullah memang pasti hukumnya sunnah. Tapi di sini pada hadis yang pertama tidak dijelaskan kebiasaan. Kata Ummu Salamah, Rasulullah tidak pernah puasa 2 bulan berturut-turut kecuali Sya'ban dan Ramadan. Berapa kali Rasulullah berpuasa 2 bulan berturut-turut Sya'ban Ramadan tidak dijelaskan di sini. Jadi seandainya ada ulama menyatakan makruh puasa di penghujung Sya'ban, tidak bertentangan dengan hadis, karena ada hadis yang lain yang menyatakan seperti ini. Kita lihat pun kekuatan hadisnya. Kalau hadis yang pertama disebut hadis hasan, hadis yang kedua hasan sahih, lebih kuat lagi ya. Jelas ya? Yuk kami masalah puasa ke masalah nisfu Sya'ban. Kasihnya oleh kasih ini ada baca matan. Nah kita mau pertanyaan, ada baca pertanyaan ini. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukumnya kalau kita menyiram bunga dalam pot? Ternyata di pot itu ada semut bersarang. Kalau kita siram akan mengganggu semut, tapi kalau tidak disiram maka bunganya akan mati. Ya, berarti dalam keadaan dilema. Ada yang pusayang dekat hidung, pusayang dekat bungong, kan? Sidom makhluk Allah, bungong makhluk Allah ti. Makhluk Allah ada macam-macam hukum dia. Ada yang memang dianjurkan membunuh, dianjurkan bunuh. Ada yang dilarang. Ya sidong termasuk apa yang dilarang kok kan, apabila tidak mengganggu binatang-binatang yang dilarang bunuh, selama dia tidak menjadi hama dan selama dia tidak mengganggu. Ada kucing pun, Mia sendiri kucing kan binatang yang disayang oleh Rasulullah. Hanya kaji ke kucing garong boleh dibunuh. Kucing garong Mia panjuri, katanya kan Mia panjuri ya. Kau bagian icok ke anak selamatnya gak jepok kan? Kau penyakit dah jadi hama. Nya sidom idanya kadang bungong tak belum mahai anak tak siram mati bungong rugo kan. Nya tak siram sidom pun han mati, cuma tergenang jim langu sidom. Jim langu itu samping dan lain han mati. Makanya sidom kam lai kap urang semut jilatang semut baik yang jepok. Dia arwah beda pu biar gada biar hilang. Tapi nya semut bak pot bungong tak siram hana upu, cuma tergenang siat kan, hana perle hana dikira dilema kan. Nya dilema kan sulit memilih antara dua pilihan, yang tinggal tak pilih tak siram aja nah masalah. Apa hukumnya mengatakan almarhum kepada orang kafir yang sudah meninggal? Almarhum Brigadir J kan? Nya almarhum tak maksud doa hari kan, tapi nya almarhum yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Almarhumnya tidak kan hana mentinggal tapi ke doa, tidak ingat kita untuk apa-apa. Jadi sudah dijadikan bahasa serapan bahasa Indonesia, artinya orang meninggal.
ada masalah. Yang baik kasat doa untuk orang kafir tidak boleh, kecuali doa untuk orang kafir boleh, doa duniawi. Misalnya orang kafir kawan kita doakan semoga dia selamat di perjalanan, boleh. Tapi kalau dia sudah mati, doanya doa ukhrawi tidak boleh, karena tidak memenuhi syarat untuk bisa didoakan. Ya, anjir akunnya tak maksud almarhumnya doa, takkan mendiang. Jadi artinya kita berdoa kita mendiang kau mengaku. Ini katanya letak galak kutip ada bago, hanam dah depu pi pumaksud. Rumah duka, padahal rumah musibah, padahal rumah duka katanya. Akan disemayamkan di rumah duka. Nawaknya ni pak ibak tempat kremasi biasa disemayamkan ini kan. Katanya rumah musibah, itu rumah duka. Bahasa roh tu mendiangnya kan bahasa katanya man. Hanya ke kafir ke mendiang je, yang baik tu Islam tak ke mendiang, ana doa macam. Nya almarhum yang kaji sabo istilah, kecuali tak ke Allah yarham. Nya Allah yarham jelas-jelas hari ke orang kafir tak ke Allah yarham, tapi nya almarhum kaji sabo bahasa Indonesia. Ana buku, tapi baik tak maksud kepada doa, jangan dimaksud untuk doa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah, saya selalu kalau bangun pagi itu telat. Apakah di jam 7 atau jam 8 masih bisa sholat subuh? Wajib. Sholat subuh ini sholat wajib. Wajib dilakukan dalam waktu. Apabila luput waktunya tetap masih wajib dilakukan. Kan bonus kelewat, tetap wajib dilakukan, namanya qada kalau sudah keluar waktu. Wajib ini kalau sudah di luar waktu ada yang namanya wajib fur, ada yang nama wajib muasa. Kalau wajib fur wajib disegerakan, tidak boleh main-main, tidak boleh melakukan hal-hal lain, langsung sholat. Kalau wajib muasa wajib, tapi ada kelonggaran waktu, bisa dikerjakan kapan ada kesempatan, boleh dikerjakan hal-hal yang lain dulu. Mana yang wajib fur, mana yang wajib muasa? Seandainya kita sengaja mengeluarkan salat dari waktu, artinya ketika subuh azan sudah alarm sudah hidup, kita matikan, kita dengar azan, kita perasaan lagi satu kayak gak adalah pas kita bangun waktu salatnya sudah habis, berarti ini kita dianggap sengaja mengeluarkan waktu salat dari waktu. Ini wajib diqada secara fur. Arti secara fur wajib disegerakan, bangun tidur ambil wudhu langsung salat. Kalau tidak argo dosa akan terus berjalan. Tak payah bu nyan dosa semayang gitu. Daya kude, daya kan tu dosa semayang itu ikut. Karena sengaja mengeluarkan salat dari waktu. Wajib fur namanya, wajib disegerakan. Tapi seandainya memang kita tidak terbangun, pas bangun memang jam 8, bunuh anak sualaram, bunuh anak dengar head tegak tak tenun. Pas bangun memang sudah waktunya habis. Ini wajib qada tapi muasa. Arti muasa tidak wajib disegerakan, boleh dilakukan hal-hal yang lain. Sementara salat boleh ditunda qadanya sampai waktu duhur, sampai waktu yang sempat. Yang beda aja. Waktu subuh memang hanya jaga. Berarti waktu jaga terus sembahyang subuh wajib, tapi boleh ditunda qadanya, boleh diulurkan waktu, boleh diqada nanti sekalian sama sholat duhur ataupun waktu kesempatan ada. Tapi kalau ditinggalkan tadi dengan sengaja, sudah terbangun, tidak bangun, sudah bunyi alarm, dimatikan, itu berarti wajib fur, wajib diqada secara segera. Yang beda aja. Lah demurung bangga ujian katalah anak semayang li, fikir anjir semayang li, padahal pantang wajib semayang.
Sembahyang wajibnya antara sesuatu yang wajib tidak pernah gugur sebelum kita kerjakan. Wajib sembahyang. Cuma wajib qada kan? Dalam pertanyaan dalam kasusnya berarti wajib qada. Yang memang sengaja tidak salat dalam waktu berarti wajib qada segera. Kalau tidak sengaja berarti wajib qada tapi tidak wajib disegerakan, boleh ditunda. Nah, jelas ya? Ada anak tanit pijut tak sembayang, ada anak tin kata regro kata tu nama sembayang kau lu awate nyan kata itu anak tanit pi anak upu tapi yang wajib sebagai nyebak ni sembayang kasat ta'arat lain depo lain sunat ada kiblat karena Allah Ta'ala sunat tapi nyatanya ikut imam wajib sabot tu niat makmum kan nya sembahyang Jumat yang wajib niat yang wajib sih kan imam wajib nyebak Jumat karena harus berjamaah Jumat. Itu nak kasar wajib nih kasar. Nya sembahyang biasa cuma wajib kasar ta'arat ta'id. Qada adanya sunat. Berbicara masalah makruh merokok, apakah benar hukumnya makruh? Karena kata sebagian ustaz haram merokok. Hukum merokok sebenarnya bagaimana? Mohon penjelasan. Nah yang pegang haram, nah yang pegang makruh kan? Berarti kan ada dua pendapat. Ada yang menyatakan haram, ada yang menyatakan makruh. Dua-duanya, dua-dua ada benarnya. Sebagian jumhur ulama berpendapat makruh bagi orang normal, orang normal makruh. Nya orang sakit haram. Tanda orang anak pirkoli orang sakit betul kan? Harum, nya orang sakit harum karena kaki dokter itu bahaya kabronkitis itu ada pirkok kabronkitisnya harum tapi nya mentang normal hana efek sapu nyan makruh yang sunat hana kan? Tak nyakan makruh haram. Mana orang pegang harum bayar sih nyanyi itu pun pemerintah habis itu. Ya tempat harum pirukok ipatih mandung ka ana sejak ada usaha negara kan pajak barukok gedung. Tapi yang jelas hukum ji harum nyaci makruh punya. Jadi bagi yang masih sehat, masih tidak berbahaya walaupun juga rokok tetap bahaya lah. Banyak rokok anak bahaya. Jadi mana bahayanya ada dua macam. Nah potensi bahaya, nah pasti bahaya. Nya potensi bahaya berarti golong bahaya, nyan makruh. Nya pasti bahaya, nyan haram. Tapi nya potensi bahaya Indomie bahaya je kurang bahaya. Micin, sasa, yang punane crispy, ya kan micin-micinnya kan lagi rukuk sih. Cuma anak sopir masalahkan. Bahkan Indomie lebih berbahaya. Nya potensi bahaya sih. Nyo tanya kabar masalah perut kah hanya kena Indomie kan? Masalah tak boleh hanya kena Indomie. Potensi bahaya pak Indomie nak. Indomie berarti naik duit je makruh. Cuman bak rokok le masalah orang. Ini sama. Jadi potensi bahaya kan pasti bahaya. Si kameng nyeka orang ka cuci-cuci darah harum si baju kan? Ka bahaya, ka pasti bahaya. Memang berpegang tidak boleh mencampakkan diri dalam kebinasaan. Nya pasti binasa haram. Nya kemungkinan binasa masih makruh. Assalamualaikum, bagaimana membedakan cinta dengan suka? Hanya sekedar hawa nafsu. Nyoh ada tuh jauh kan? Cinta bahasa Aceh cintanya boleh. Anam dah buah deh. Galak suka kan? Jadi nyoh nampak katanya mbak dokter cinta aja terang kan?
Yang jawaban sekilas tak kala cinta dengan suka sekedar hawa nafsu. Cinta dasar hawa nafsu naci sabab apa nak cinta karena Allah. Cinta dan suka hanya sekedar hawa nafsu. Memang beda ji sangat tipis. Lagi kulit bawang beda ji. Berarti cinta biasa aja itu mau berkorban kan, mau berkorban, mau menerima apa adanya, tapi nyawa nafsu cuma mencari kelebihan. Nyantanya matan anak kan, pokoknya nyantang logika aja lagi ya. Cinta biasa aja mau berkorban kan, mau menerima dalam suka maupun duka. Kalau nafsu kan cuma mencari kesenangan saja, tidak mau mengambil resiko. Tapi yang lebih buat kalau Mbak Google mentanya yang pertanyaan. Oh ya cinta rasulnya menyangkut hawa nafsu kan, berarti kan cinta rasulnya cinta lawan jenis maksud. Ya cinta rasul gak jelas, ya cinta rasul lagi tanya cinta, gak cinta rasul. Pada dapur na cinta rasul ngana, wate keng ke rasul na bengeh deh, ya bengeh berarti na cinta. Wate dinistakan agama na bengeh walaupun hai dah buka dapur, berarti na cinta yang mana? Menajid mencintai seorang mesti nak dilecehkan, dibully, nak bengeh berarti nak cinta. Tapi nyata ubah kamu semegizet lah ilham cinta juga. Lagi sabun mandi kan semakin hari semakin kurang wanginya. Apakah gurita laut semacam cumi-cumi tapi yang besar halal dimakan? Yang namanya bahariyun, hewan air semuanya itu bisa dimakan. Kalau hewan darat kan ada dua macam, yang ada yang bisa dimakan, ada yang tidak bisa. Tapi kalau hewan laut yang memang dia murni makhluk air, bukan amfibi. Makhluk air, murni makhluk air, apakah laut ataupun sungai ataupun rawa, jelas makhluk air itu semua bisa dimakan, termasuk cumi-cumi, gurita, semuanya boleh dimakan, tidak perlu disembelih. Bagaimana hukum membajak sawah pakai kerbau? Berarti itu sawah bajakan. Maksudnya gimana? Salah satu bajak yang boleh kan bajak sawah, ya bajak laut haram kan? Bajak pesawat haram. Kalau bajak sawah boleh. Nah, makanya bajak laut kan perompak kan? Bajak sawah boleh, yang masalahnya pakai kerbau. Yang jadi masalah mungkin kerbau ini teraniaya, mungkinnya masalah. Memang kerbau hewan salah satu hewan pekerja, sama seperti kuda. Selama kita membajak sawah pakai kerbau, tapi tidak kita paksakan sampai batas kemampuan dia, sah-sah saja, boleh-boleh saja. Boleh menggunakan hewan untuk alat bekerja, boleh, silahkan. Macam kita naik kuda, tapi jangan kita paksa hewan ini dengan kerja yang sudah di luar kemampuan dia. Misalnya sudah waktu siang, sudah waktunya istirahat, kita paksakan lagi agar dia terus bekerja sampai hewan ini kadang-kadang sampai pingsan macam-macam, itu haram. Lagi orang tarik kaya pakai kebu, itu boleh tapi jangan dipaksakan. Begitulah juga bajak sawah pakai kerbau, tapi jangan dipaksakan dengan kerja yang di luar kemampuan kerbau. Tahu ko dumna kemampuan ji, no, beta paksakan. Nah, kerja nauku. Bagaimana cara kita seorang anak muslim mendoakan orang tua kita yang sudah tiada, bukan seorang muslim? Hanya doakan. Yang bukan, misalnya anak orang tua kita meninggal dalam keadaan tidak beriman, tidak bisa didoakan, hubungan terputus. Kecuali dia masih hidup, kita doakan dapat hidayah. Kalau sudah meninggal dalam keadaan tidak dapat hidayah, tidak bisa kita doakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, di beberapa masjid setiap sholat jamaah maghrib ada satu orang yang menjaga saf anak-anak supaya tidak ribut. Bahkan ada yang sampai memperbaiki gerakan yang salah. Kemudian orang tersebut masuk ke saf saat rakaat ketiga pada waktu hampir rukuk sehingga tiada sempat baca Fatihah. Yang jadi pertanyaan, apakah rakaat tersebut dihitung untuknya? Jadi dia tinggal tambah 2 lagi. Ya, rakaatnya karena dapat rukuk beserta imam, dapat rukuk bersama imam, dihitung rakaat. Berarti tadi rakaat yang ketiga 3, 4, berarti bersama imam, tinggal tambah 2, dihitung karena dapat rukuk bersama imam. Pertanyaan kedua, apakah lebih banyak pahala melakukan hal tersebut dibanding sholat jamaah dari awal? Yang pahala jamaah tetap tidak sama, ya. Walaupun sedikit kita jamaah, sedikit saja kita ikut jamaah, dapat pahalanya tetap 27. Dari awal kita ikut imam, dari takbiratul ihram kita ikut imam, dapat 27. Kita ikut imam hampir menjelang salam imam di tahiyat akhir, kita ikut imam, dapat juga 27. Cuma 27 hubur ya. Ya, dari awal kita ikut 27 unta. Ya, akhir kita ikut 27 mana? 27 sih. Tetap beda ikut imam dari awal dengan ikut imam dari rakaat kedua, ketiga, keempat, tetap beda, tidak sama. Allah Ta'ala tidak akan memberikan jatah yang sama terhadap pekerjaan yang beda. Cuman orang yang menjaga ketertiban ini sudah minus pahala di segi jamaah, tapi ada surplus pahala di menjaga ketertiban juga. Seandainya tidak dijaga ketertiban, semua jamaah mungkin akan kacau, kan? Tapi karena dia sudah berkurang pahala di segi jamaah, tapi sudah dapat pahala yang lain dalam menjaga ketertiban. Jadi yang pahala dari jamaah yang lain ada beda. Mungkin lebih banyak pahala untuk dia seandainya dia tidak menjaga ketertiban, jamaah lain akan kacau. Apabila orang tersebut diberikan honor dari sedekah kas masjid, apakah boleh? Kas masjidnya digunakan untuk takmir masjid, takmir masjid. Arti takmir masjid ini menghidupkan, memakmurkan masjid. Ini termasuk menyangkut dengan jamaah, ketertiban jamaah, kan? Berarti sah-sah saja mengambil upah karena ini masih kepentingan jamaah. Jamaah ini berarti kepentingan masjid. Fungsi utama jamaah kan, fungsi utama masjid kan untuk berjamaah. Fungsi utama. Syiar kita lihat hidup adapun tidaknya masjid dengan hidupnya jamaah di masjid tersebut. Berarti kalau menjaga ketertiban jamaah termasuk bagian dari takmir masjid, berarti sah-sah saja aja baju pencelengnya, kan? Nah, yang ini KBY. Mana pertanyaan dia? Baiklah, kita tutup pengajian kita dengan membaca selawat kepada Rasulullah SAW. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad sallallahu